Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Mungkin dari 0 subscriber sampai detik ini sudah mencapai 400.000 lebih ya. Itu berkat dari dukungan semangat dari Anda semuanya sampai hari ini pun. Saya masih memberikan sedikit semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar, gagal bayar, bermain dengan pinjaman online, nyemplung ke dalam dunia online ya. Mudah-mudahan solusi hutang selalu menjadi bagian utama ya dalam hidup Anda, tentang edukasi atau memberikan sedikit motivasi ya. Saya berharapnya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran solusi hutang Anda bisa terbantu dan benar-benar pemikiran Anda itu bisa pulih kembali tanpa ada tekanan yang harus Anda takuti, yang harus dicemasi ya. Masalahnya sampai detik ini saya memperhatikan banyak orang-orang yang telat bayar, gagal bayar, tapi masih saja sulit mengendalikan diri mereka gitu. Mereka lebih menikmati rasa takut mereka akibat intimidasi, teroran, ancaman dari debt collector. Mereka lebih menikmati itu gitu loh. Bukan malah mengendalikan diri ya. Hari ini saya mau bahas itu buat Anda semuanya. Apa aja sih yang harus Anda lakukan ketika tingkat kesetresan ini mulai muncul di dalam pemikiran Anda, dan ini nggak pantas untuk Anda nikmati. Bisa-bisa Anda terarah ke dalam pemikiran yang tidak seharusnya Anda masuk ke situ ya. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya yang lagi stres banget ini ya, misalnya Anda butuh teman untuk berkomunikasi, berdiskusi bareng, sekalian bisa mengarahkan, silahkan ambil nomor saya. Anda bisa klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Ambil yang paling bawah, berdiskusi khusus, itu adalah nomor pribadi saya, dan Anda bisa menghubungi saya via telepon dan via WA, berkomunikasi langsung dengan saya, dan kita perbincangkan nanti apa ya sebenarnya yang bisa saya bantu untuk Anda, apa sih hal-hal yang seharusnya Anda lakukan gitu loh. Dan saya siap untuk mendengar curhatan Anda dan memberikan sedikit solusi buat Anda. Silahkan nanti, bagi yang mau ya, bagi yang tidak mau ya sudah abaikan saja ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan. Emang stres gitu, memperhatikan banyak banget ini dari email. Mereka sulit banget untuk mengendalikan diri mereka sendiri ya. Padahal ketika kita gagal bayar pinjol, tingkat kesetresan itu memang tidak bisa kita pungkiri ya. Tidak akan bisa, karena memang orang-orang, contohnya gini aja, tentang debt collector datang ke rumah aja lagi ya. Itu sampai detik ini belum berhenti itu pertanyaan itu ya. Itu tingkat ketakutan akibat apa? Akibat kesetresan yang terlalu berlebihan gitu loh ya. Dan menimbulkan rasa takut, dan rasa takut ini akan mengepek macam-macam ini ya. Nanti ada dia malas aja bawaannya, setiap hari kerjanya melamun aja di rumah, badannya menggigil, mungkin detak jantungnya pun juga nggak karuan gitu. Ini lama kelamaan Anda biarkan seperti ini akan menjadi penyakit tersendiri dari diri Anda gitu ya. Makanya stres itu memang tidak bisa kita pungkiri, tapi masih bisa kita kendalikan, karena kita manusia ini dibenahi akal dan pikiran ya. Kita lahir ke dunia ini lengkap dengan akal dan pikiran. Jadi kita harus mengendalikan tingkat kesetresan kita. Tidak ada manusia yang tidak stres. Pasti stres, tapi kadar stresnya mereka lebih bisa mengelola tingkat kesetresan mereka gitu loh. Ya. Ini banyak banget ini. Sehingga mereka tidak mampu lagi mempergunakan logika mereka dengan maksimal gitu loh. Mereka sudah ditakut-takutin, sudah diancam, sudah diintimidasi, ya sudah gitu loh. Jadi mereka seakan orang yang paling terbodoh gitu loh, orang yang paling menderita gitu loh ya. Tadi malam saya sempat juga posting di YouTube saya, Anda tolong kendalikan diri Anda. Jangan terbiasa Anda menjelek-jelekan diri sendiri,
menyalahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi hari ini, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ya, jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi. Ya, anggap saja ini sebuah batu loncatan untuk kita lebih baik ke depannya gitu loh. Ya, ini emailnya berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan di sini ada juga ini pinjol ilegal. Dia sudah tahu ini pinjol ilegal, tapi juga masih bertanya, bang, kira-kira datang nggak ya gitu loh. Ya, jadi pemikiran teman-teman semuanya sudah tidak pemikiran positif lagi, pemikirannya sudah mulai negatif dan sudah mengarahnya kemana-mana gitu loh. Satu aja debt collector melontarkan satu ancaman, pikiran Anda merespon ke arah-arah yang akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, harusnya yang Anda lakukan ketika Anda berada di posisi ini, ya, Anda harus melakukan itu merencanakan masa depan yang lebih baik gitu loh. Ya, karena selama ini Anda sudah berapa lama ini berada di dalam posisi ini? Ya, Anda diintimidasi, kekurangan uang, sudah tidak bisa berpikir lagi, tingkat ketakutan setiap hari. Kalau seperti ini Anda biarkan terus-menerus tanpa ada perencanaan yang lebih baik untuk kedepannya, ini bahaya banget ini. Ya, seakan Anda seperti mayat yang sedang hidup gitu loh. Karena nggak ada lagi tujuan, nggak ada lagi untuk visi misi Anda memperbaiki hidup Anda untuk ke depan. Ya, tolong direncanakan lagi untuk masa depan Anda yang lebih baik. Masa depan Anda belum hancur ini. Kalau sebatas Anda terjebak pinjol, masa depan Anda belum hancur. Ini hanyalah sebatas kerikil kecil gitu loh. Ya, untuk Anda lebih baik lagi, lebih bisa lagi introspeksi diri untuk ke depannya. Ya. Bukan Anda berhenti hari ini, tidak. Ya. Anda masih tetap hidup kok, masa depan terus berjalan gitu loh. Anda pasti akan menempuh hari esok, gitu loh. Ya, nggak akan mungkin Anda menempuh hari kemarin, nggak akan mungkin. Pasti kita itu melangkah maju. Ya, jadi sudah saatnya hari ini Anda merencanakan masa depan Anda yang lebih baik karena Anda yang lebih tahu di situ. Ya, kalau seperti ini terus-terusan, ini masalah besar bisa datang kepada Anda. Ya. Habis itu menghindari membuat beberapa perubahan besar dalam saat bersamaan. Ya, misalnya Anda yang terkadang bekerja Anda misalnya cuma 2 jam atau 3 jam dalam sehari. Sekarang Anda hajar dari pagi sampai pagi. Ya. Biasanya Anda bisa ngumpul dengan teman-teman berbagi, sekarang tidak. Anda murung diri di kamar. Ya, jadi serba berlebihan yang Anda lakukan gitu loh. Ya, berpikirnya juga terlalu lebih. Anda menanggapi suatu masalah itu juga lebih gitu loh. Jadi ini membuat suatu perubahan yang cukup besar dalam waktu bersamaan. Ya, jadi enteng aja. Masalah pinjol ini cuman masalah kita mampu atau tidaknya membayar. Kalau kita misalnya tidak mampu membayar, problem kita cuma satu. Kita tidak bekerja dan duit belum ada. Ya, jangan dipikirkan kemana-mana. Nanti setelah 3 bulan saya di penjara. Nanti DC datang ke rumah. Nanti mereka proses saya ke jalur hukum. Nanti orang tua saya ditakut-takuti. Nanti suami saya ditakut. Ini dalam waktu bersamaan Anda memikirkan satu masalah yang jelas-jelas kapasitas pemikiran Anda tidak mampu untuk merespon itu. Ya, ini tolong dimaksimalkan lagi dari teman-teman semuanya. Kita ini mempunyai akal dan pikiran yang sehat. Dan jangan memaksa pikiran kita untuk terus-menerus memikirkan sesuatu yang jelas-jelas kita sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Ya. Habis itu ini yang paling penting nih, yang sangat susah dari teman-teman semuanya hari ini adalah menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Ya. Jadi jarang ada orang yang mau mengakui keadaan mereka saat ini. Ya. Mereka tidak mampu, ketidakmampuan mereka sudah terjebak ini di dalam permainan online. Mereka tidak mampu, ya, sudah tidak sanggup untuk keluar di sini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka akui adalah kejujuran kepada orang sekitar tentang keadaan mereka. Ya, ini hampir semua orang melakukannya, tidak bisa menerima diri sendiri sebagaimana adanya saat ini. Ya, kalau memang kita terjebak hutang, ya sudah sampaikan. Ya, saya memang terjebak utang. Saya memang tidak mampu bayar. Keadaan saya seperti ini. Persetan dengan pendapat orang lain, yang penting diri kita duluan. Ya. Jadi teman-teman, kedepannya harus bisa menerima diri sendiri
apapun adanya hari ini. Kalau tidak seperti itu, ini kacau sudah gitu loh. Ya. Kayak mana mau keadaan ini bisa pulih sementara diri Anda tidak mau menerima keadaan yang terjadi hari ini. Makanya saya selalu bilang jujur dengan diri sendiri. Ya, terima apapun adanya. Ini sudah takdir. Sudah perjalanan, nggak bisa dibikin-bikin. Ya, nggak bisa dibuat-buat. Misalnya orang nih, saya juga pengen dong mendapatkan masalah seperti si A. Nggak bisa, karena takdir perjalanan mereka tidak mengarahkan ke situ. Ya, makanya saya bilangin, ikhlaslah menerima takdir itu. Ya, dan terima apapun adanya diri Anda saat ini. Tapi tetap rencanakan masa depan yang lebih baik. Ya, jangan pikirkan sesuatu yang seakan itu sudah tidak penting dalam hidup Anda, tapi Anda terus-terusan memaksa diri Anda untuk memikirkan hal itu, dan Anda pengennya membuat sebuah perubahan dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak akan mungkin. Ya, tapi bertahap. Rencanakan dulu masa depan Anda yang lebih baik. Pikirkan satu-satu apa yang mau Anda rubah dalam hidup Anda, satu-satu, satu persatu. Ya, habis itu terima apa adanya diri Anda saat ini dan jangan berhenti berusaha. Ya. Habis itu lagi menerima lingkungan Anda. Ya, apapun lingkungan Anda, apapun itu, Anda harus terima. Mau misalnya nanti data Anda disebar, ya, data Anda dibagikan kepada orang sekitar. Ada orang sekitar yang pro, ada orang sekitar yang kontra. Kita harus juga terima dalam hal ini, karena ini sudah lengkap semuanya. Permasalahan kita yang bikin, dan permasalahan ini diizinkan karena takdir kita tadi. Ya, dan apapun yang terjadi di lingkungan kita ini, kita harus terima dong. Ya, hampir sama dengan menerima diri kita apa adanya hari ini. Habis itu berbuat sesuai kemampuan dan minat. Ya, lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan saat ini. Untuk menenangkan pikiran Anda yang stres, lakukan, mungkin Anda bekerja dulu. Biasanya Anda bekerja 5 jam atau 6 jam, coba 2 jam dulu, 3 jam dulu. Pokoknya bertahap, semuanya bertahap. Tidak ada yang instan, tidak ada yang bisa kita cepat-cepat buru-buru, nggak bisa gitu loh. Ya, tapi harus didasarkan minat Anda. Apa-apa aja minat Anda, jangan karena minat orang lain. Ya, misalnya minat Anda, hobi Anda misalnya, ya salurkan itu, lakukan. Ya, itu adalah membuat keputusan yang bijaksana. Ya, banyak saya perhatikan dari teman-teman semuanya, dia membuat keputusan nih dalam hidupnya. Ya sudah, saya keluar dari pinjaman ini, ya, saya ganti kartu, saya hapus WA. Ya, itu keputusan teman-teman semuanya karena mendengar arahan saya ada di YouTube. Oke, keputusan Anda tepat, tapi tidak yakin dengan keputusan mereka. Ya, harusnya Anda ini bijaksana dong dengan keputusan Anda. Apapun keputusan yang telah Anda bikin, Anda harus yakini. Ya, Anda harus yakin setiap keputusan yang kita ambil. Tapi ini enggak. Setelah Anda memutuskan keputusan itu, malah menjadi beban pula dari diri Anda. Bang, salah nggak saya bang kalau saya mematikan telepon, mengganti nomor WA? Salahnya dari mana? Saya selalu jawab itu loh. Salahnya dari mana? Baru saya mikir, berarti orang ini memutuskan sesuatu bukan didasari kebijaksanaan mereka. Mereka ragu dengan keputusan dari diri mereka sendiri. Inilah yang jadi penyakit sebenarnya. Ya, makanya yakin dengan keputusan apapun yang telah kita ambil. Jangan pikirkan apapun, ya. Soal kehidupan ke depannya, kita tetap akan merencanakan sesuatu yang baik dan kita tetap harus melangkah. Ya, yang paling terakhir adalah berpikir positif. Ya, selalu berpikir yang baik-baik. Jangan berpikir yang buruk-buruknya. Pikirkan pokoknya yang indah-indah aja Anda pikirkan. Ya, karena posisinya Anda sudah stres. Anda sudah tidak mampu lagi memikirkan sesuatu yang jelek. Karena kesetresan yang terjadi saat ini adalah karena Anda memikirkan terus-menerus hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, makanya dilawan lagi pola pikir kita, memikirkan sesuatu yang positif. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, silahkan Anda praktekin, dan nanti saya akan bikin kelanjutannya kalau misalnya ini berhasil. Untuk merubah diri Anda, mengurangi tingkat kesetresan Anda, saya akan bikin kelanjutannya, apalagi yang harusnya Anda lakukan. Yang penting gagal bayar pinjol, tidak ada yang buruk ya. Yang buruk hanya pola pikir kita. Ya, tidak ada risiko fatal, risikonya cuman BI checking.
Tapi pemikiran kita terus saja mengarahkan kita memikirkan sesuatu yang jelas-jelas kita sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang mau berkomunikasi atau berdiskusi secara langsung dengan saya, silahkan